itu bukan perkataan kosong, tapi pengakuan itu keluar lewat satu perjumpaan, satu pengalaman berjalan dengan dia. Waktu membuktikan bahwa dia setia, sehingga pengakuan itu bisa keluar. Saya tidak akan kehilangan pengharapan saya. Selamat pagi untuk saudara-saudara di Ambon. Selamat siang, sore, atau malam di saudara yang ada di belahan bumi yang lain yang ikut ibadah ini. Hari ini kita akan dengar firman. Firman itu pegangan hidup. Firman itu pribadi, yaitu dia sendiri. Sebab Alkitab katakan dia menjadi firman. Firman itu menjadi daging dan diam di dalam manusia. Itu satu-satunya makanan yang bisa membawa saudara hidup dari besok ke besok. Buka hatimu, tangkap firman ini. Kami siap untuk menerimanya, Bapa. Engkau akan berikan apa yang dunia tidak bisa berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Saudara, kita sudah ikuti progres pengajaran ini dari iman pribadi. Lalu kemarin minggu lalu kita belajar tentang bagaimana iman yang bertahan. Kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego telah membukakan kepada kita satu kehidupan orang percaya seperti itu. Nah, hari ini saya mau menyimpulkan dan terus melanjutkan lagi. Saya beri judul kesetiaan yang terjaga. Nah, jadi iman dan kesetiaan itu dia bergandeng. Dia bergandeng tangan, nggak bisa terpisah. Gitu. Harus dibuktikan juga dengan kesetiaan. Di waktu segala sesuatu seakan tidak bisa menjawab. Masihkah kita mau setia? Bukankah kasih setia itu sifat Tuhan? Nah, sedikit saya jelaskan tentang Babilonia. Itu menjadi area di mana semuanya diuji. Satu bangsa yang membawa orang-orang percaya ditahan di sana. Nah, Babel adalah negara hukum yang modern saat itu. Saat itu, di zaman itu. Jadi semua termasuk raja harus tunduk kepada konstitusi yang dibuatnya sendiri. Artinya begini, kekuasaan raja bukanlah yang tak terbatas. Itu sebabnya ketika para petinggi mengingatkan raja akan hukum undang-undang yang berlaku, nah raja pun menghormatinya sehingga dia menetapkan hukuman kepada Daniel yang tidak bersalah sebenarnya. Nah, ini literatur, ya, ini diskusi saya dengan beberapa teman-teman. Jadi Babel itu tempat lahirnya pada zaman itu satu hukum yang disebut Hammurabi. Itulah hukum yang menjadi asas inspirasi hukum yang tertulis bagi negara-negara modern saat ini. Nah, ketika Daniel dihukum, perhatikan, dia nggak minta dispensasi, tapi di sini lihat Daniel setia dan komitmen. Tahukah saudara bahwa setia itu sifat Allah? Sekarang kita hidup di masa COVID, satu kejadian yang sama di seluruh dunia. Pertanyaannya, respon kita bagaimana? Bisa setia? Dari sisi teologis, kita tafsirkan zaman ini bahwa ini akhir zaman.
Tuhan sudah mau datang. Oke, dengarkan pengajaran-pengajaran itu. Pertanyaan saya, respon kita gimana? Masih setia? Di mana kegagalan Israel sebagai bangsa pilihan? Mereka mengaku umat pilihan. Itu benar. Pertanyaannya, di mana kegagalan mereka? Cuman satu jawabannya, tidak setia. Ya. Kalau saya buang dengan satu perbandingan yang paradoks, ini di dunia kriminal, kalau kamu lihat mafia, geng mafia, mereka punya sumpah kesetiaan. Itu yang jahat, saudara. Kalau saudara masuk di situ, saudara mesti buat satu sumpah kesetiaan. Luar biasa. Jadi dalam dunia mafia, kesetiaan adalah hal yang dijunjung tinggi. Ikuti cerita-cerita, tentu saya baca-baca. Bahkan mereka berjanji untuk tidak akan membuka rahasia itu sekalipun mati. Mereka bersedia di penjara demi komunitas mereka. Tidak akan buka rahasia. Wow, lihat itu. Nah, Daniel memiliki kesetiaan kepada Tuhan dan negara di mana dia ada di situ. Itu yang membuat Daniel disayang, dijaga oleh negara yang menghancurkan bangsanya Daniel. Saudara lihat, bukan cuma iman, tapi kesetiaan dia. Nah, tentang kata kasih setia, saya coba melihat di perjanjian lama dulu. Kata yang banyak muncul tentang kasih setia Tuhan, saya coba menghitungnya. Dalam perjanjian lama, ada 157 ayat tentang kasih setia Tuhan. Lalu saya ke perjanjian baru, saya lihat lagi. Di perjanjian baru, kata itu diperkaya dengan kasih karunia Allah. Kata kasih karunia muncul, saya menghitung, semoga ini nggak salah, karena itu saya menghitungnya sekitar 122 ayat tentang kasih karunia Allah. Mari kita lihat mulai dari kasih karunia-Nya. Saya ambil beberapa ayat dari perjanjian lama sebagai ungkapan orang-orang yang punya pengalaman, yang berjalan dengan Tuhan, sehingga mereka bisa mengungkapkan dalam mazmur, dalam nyanyian mereka tentang siapa Tuhan yang mereka percayai. Mazmur 3 ayat yang kelima dikatakan begini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Lihat, ini kesetiaan Tuhan. Yang saya kasih warna kuning itu memperkaya ayat ini. Itu dari terjemahan lain yang saya ambil, ya. Dibilang ini, dari hadiratmu yang kudus, engkau menolong aku seperti seorang ayah. Wow. Apa yang membuat pemazmur bisa ungkapkan ini? Kalau bukan pengalaman, kalau bukan mengalami Tuhan. Mazmur 89 ayat yang kedua, kita lihat, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Bukan kalau ingat, kalau sesaat, bukan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Saya pertegas lagi di sini, lagu kekal yang kunyanyikan tentang kasih Allah yang lembut menguasai aku. Lalu dia tambahkan, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun temurun. Lihat itu. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya.
kesetiaanmu tegak seperti langit. Wow, saudara. Ini, sebelum kita setia, Tuhan sudah lebih dulu setia. Karena itu eksistensi dia. Lihat aja. Masih Mazmur yang sama di ayat yang ke-34. Kita lihat. Tetapi kasih setiaku, kunya di sini Tuhan, ya. Tetapi kasih setiaku, ini pernyataan Tuhan, tidak akan kujauhkan daripadanya. Dengan kata lain, tidak akan pernah, tidak bakal mengangkat kasih setiaku dari hidup mereka. Itu isi hati Tuhan. Terus, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Ini isi hati Tuhan. Terjemahan lain mengatakan kebaikanku akan menang. Dan aku tidak akan pernah membuang mereka. Ini yang membuat kalau saudara resapi nyanyian-nyanyian tadi. Tentang harapanku tidak akan hilang. Ini dia. Luar biasa. Kegagalan selalu ada di setiap tahap kehidupan. Ada. Itu sebabnya kita harus selalu belajar lagi. Selalu belajar lagi. Orang bertanya, jadi Pak, di mana saya harus taruh? Saya punya pengertian. Fondasi saya sebagai orang percaya, iman saya itu kemana? Ada banyak pengajaran, ada banyak pemahaman-pemahaman teologis. Kalau saya jabarkan semuanya dan saya ambil satu statement di sini, kira-kira saya bisa bilang begini. Di zaman ini, di akhir zaman ini, kita hidup atau yang menjadi teologi kita di akhir zaman ini. Saya kasih satu statement bahwa teologi berjalan dalam kesetiaan dengan Tuhan. Sudah nggak ada yang lain. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Terus Paulus bilang gini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bagaimana kamu bisa memiliki pikiran Kristus? Waktu kamu terus berjalan dengan dia. Waktu kamu terus terhubung dengan dia. Waktu kamu tetap di dalam dia. Kamu bisa melihat dari sudut pandang dia. Kamu dibuka pengertian-pengertian yang dia punya. Sehingga kamu melihat dengan mata dia. Itu yang dibilang memiliki pikiran Kristus. Di dalam roh kamu yang sudah dilahirkan kembali, di situ ada pikiran yang sudah tahu semua hal di roh kamu yang sudah lahir baru. Nah, kehidupan kita Kristen selebihnya cuma mempelajari bagaimana kita merealisasikan hal-hal tersebut di alam nyata, di alam fisik ini. Jadi begitu kamu lahir baru, di dalam roh kamu semua sudah ada yang Tuhan sudah siapkan. Gitu. Waktu kita coba menggalinya, maka kamu akan mengalami apa yang disebut dengan pengetahuan, pewahyuan. Luar biasa. Tuhan Yesus tahu ada hal-hal dalam pikiran alami kita, ya, tanpa kamu sadari, ya, ada hal-hal dalam pikiran yang kamu mesti tahu itu, apa, lewat roh, lewat pewahyuan kamu akan tahu itu. Jadi kehidupan kita mempelajari apa yang Tuhan taruh di dalam kita. Kalau kamu bergaul, kalau kamu dekat, kalau kamu mempelajari itu, kamu akan dengar firman yang dia katakan. Ya, dia akan singkapkan.
Wow, satu kepenuhan dari apa yang dia maksud. Kamu nggak dapat itu di dunia fisik. Pikiran itu kamu nggak dapat. Nah, pikiran rohani kita dan pikiran fisik kita itu dua hal yang berbeda. Itu bertentangan. Justru di situ keraguan-raguan muncul. Tadi kita bernyanyi tentang harapanku tidak akan hilang. Tapi pikiran fisik bisa datang begini. Kamu lihat kesusahan di depan. Kamu lihat sekarang masalah ekonomi. Lalu kamu ragu. Kenapa kamu ragu? Karena kamu bergeser dari pikirannya dia. Waktu kamu coba bersatu kembali, melatih berpikir dari pikiran roh. Pikiran rohani. Kamu nggak akan ragu-ragu. Kamu tidak akan ragu-ragu. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Saya pilih kalimat ini, dan sucikanlah hatimu, kamu yang mendua hati. Lihat, kenapa mendua hati? Yaitu satu pikiran roh, satu pikiran fisik ini. Pikiran bagaimana? Sebentar kamu berpikir secara roh, secara rohani, sebentar kamu berpikir dengan fakta. Itu fakta betul, tapi fakta terbatas. Dia nggak bisa melebihi fakta. Itu apa yang kamu lihat? Itu yang saya bilang mendua hati. Kamu mau kasih remote-nya yang jalanin hidup kamu dengan pikiran-pikiran fisik, dia yang mengendalikan kamu tiap hari, maka kamu akan ikut semua berita-berita yang kamu dapat. Wah, berarti keadaan sekarang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu memang fakta. Tapi dia sampai di situ. Sementara pikiran rohani sedang kasih lihat buat kamu, ada harapan di depan. Nah, ini yang dibilang jangan mendua hati. Ayat yang kelima, Yakobus 1 ayat yang kelima. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkitkan, ya, membangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wow. Kunci kehidupan orang Kristen adalah melatih pikiran fisik kita untuk sepakat dengan pikiran rohani kita yang merupakan pikiran Kristus. Latih. Fakta bilang kamu nggak ada ini. Fakta bilang kamu nggak bisa kerja. Ya itu fakta. Iman bilang apa? Iman memberi harapan buat kamu. Nah itu perlu dilatih. Saya jelasin ini ya. Setelah kita bertobat, kita ini mengerti dulu. Kita adalah roh, jiwa, dan tubuh. Itu kita. Nah roh yang telah dilahirkan baru, dia selalu sepakat dengan Tuhan. Nah tubuh ini cuma pesuruh. Nah jiwa, tubuh ada di bawah pengaruh jiwa. Gitu. Tubuh berada di bawah pengaruh apa yang dapat dilihat, dikecap, didengar, dicium, dan dirasa. Ketika pikiran alami kamu berpikir sejalan dengan pikiran rohani, di situ kamu tidak punya pikiran yang mendua. Itulah saat dimana kamu percaya dengan segenap hati dan melihat kuasa Tuhan termanifestasi dalam hidupmu.
Pikiran rohani kamu selalu berpikir seperti yang dipikirkan Tuhan. Nah, firman Tuhan itu mewakili Tuhan. Dia taruh di dalam kamu pengertian-pengertian sehingga kamu bisa bilang begini, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam semuanya, seperti mustahil. Bagaimana? Waktu kamu sepikir, sejalan dengan Dia, kamu bisa bilang ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu kita ragu-ragu mengenai kebenaran bahwa roh kamu yang sudah lahir baru, itu punya pikiran Kristus, dia mengetahui segala hal. Itu artinya saat itu kamu berusaha untuk melepas keluar dari kenyataan spiritual, kenyataan rohani. Disitulah iblis datang dengan logika. Dia bisa bilang, gak masuk akal. Dia bisa bilang gini, gak benar. Gak ada ayatnya. Kenapa dia berani bilang gitu? Karena dia tahu kita gak baca ayat. Perlu saya ingatkan, saudara tahu Yesus itu firman yang hidup. Dikatakan firman menjadi daging. Yesus firman yang hidup. Waktu iblis mencobai Yesus, dia pakai firman. Aduh. Kalau saya boleh bilang bodoh atau goblok, bayangin. Dia coba firman yang hidup pakai firman. Nah, saya ajak saudara balikin ke diri saudara. Nah, kalau Yesus saja dicoba pakai firman, gimana kita yang jarang baca firman? Gimana kita yang gak bergaul dengan firman? Itu sebabnya waktu logika masuk, saudara coba-coba sodorkan hal-hal rohani, dia tetap serang kamu. Gak ada firmannya. Gak masuk akal tuh katanya. Dan saudara cepat percaya, karena saudara gak punya referensi bahwa firman itu benar. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Mari kita baca. Tetapi kamu telah, perhatiin kata telah ya, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Lihat itu. Apa pengurapan? Pengurapan adalah satu berkat istimewa dengan kuasa, satu kemampuan yang kudus. Pengurapan bisa dibilang itu Yesus, dia yang diurapinya. Gitu. Begitu kamu hidup menyatu dengan dia, begitu kamu percaya, kamu sudah ada di jalan menuju semua manifestasi dari apa yang firman bilang. Kata anugerah, saudara, itu termasuk kasih, perkenanan, penerimaan, tanpa syarat. Semua itu kamu dapat tanpa syarat. Itu dalam kata anugerah. Itu enggak ada hubungan dengan siapa saya. Itu ada hubungan hanya dengan siapa Tuhan. Makanya kalau saya terpisah, wah, enggak ada apa-apanya. Itu bukan berarti, oh saya patut untuk dikasihi. Enggak patut. Semua karena Tuhan adalah kasih. Dia telah menyerahkan dirinya buat saya. Bukan karena saya patut. Karena dia adalah kasih. Hari ini, saudara. Ya. Saya mau saudara mengerti. Lawan dari kasih setia. Namanya pengkhianatan. Dan Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang paling mengerti apa itu pengkhianatan. Karena tiap hari dia jadi korban.
Hari ini kita bilang percaya, besok kita bilang kita bisa ragu. Tiap hari Tuhan jadi korban dari pengkhianatan. Dalam situasi seperti itu, saya mau bilang, Tuhan seperti tidak berkuasa untuk menanggalkan kasih setianya. Bayangin, dia diragukan, dia dikhianati, tapi dia seperti tidak bisa menanggalkan kasih setianya. Karena kalau dia menanggalkan, dia bukan Tuhan lagi. Saudara, waktu saya mengerti ini, saya seperti bilang, wow, Tuhan, terima kasih bahwa saya mengenal satu Tuhan yang seperti ini. Hari ini, kehidupan sedang berkata kepada kamu, saya nggak berhasil. Saya gagal. Apa yang harus saya buat? Saat kamu sedang berada dalam api, mungkin konteks api bukan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Banyak persoalan dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu. Tapi mari saya bilang, iman dan kesetiaanmu bisa berkata, Yesus, Engkau sanggup menyelamatkan aku dari api ini. Bahkan, saudara masuk lebih dalam lagi, sekalipun engkau mungkin tidak melakukannya, engkau tetap menjadi harapanku. Kisah Daniel di gua singa dan ketiga temannya di dapur api. Ya, kalau saudara lihat Daniel di gua singa dan ketiga temannya di dapur api, membukakan satu revelation, satu pewahyuan bagi kita. Apa? Saya mau bilang ini. Ketika masalahmu diperhadapkan dengan kasih setiamu kepada Tuhan. Saya ulang. Ketika masalahmu yang paling berat diperhadapkan dengan kasih setiamu kepada Tuhan. Maka saat itu, seperti Tuhan bilang gini, stop anakku, saya yang maju buat kamu. Saya yang berperang buat kamu. Saya akan melakukan semuanya. Seperti Tuhan ambil alih, Tuhan berespon dengan kasih setiamu. Ada banyak tempat, saya ikuti berita seperti gereja sudah dilarang beribadah, lalu kita salahkan. Nanti dulu, di sini tentang kasih setia, tentang iman. Gak boleh, ini COVID. Jadi kalau kita nyanyi, nanti virusnya, oke. Katakan, kita sama sekali gak bisa beribadah. Menurut kamu, apa berarti kamu tidak ibadah? Kalau dilarang kamu menyanyi dan menyembah karena alasan-alasan kesehatan, gereja gak boleh kumpul. Apakah kita tidak menyembah? Orang gak dengar kamu nyanyi. Tapi Tuhan tidak tuli. Dia dengar kamu nyanyi. Dalam jeritan yang tersembunyi. Dalam rintihan yang paling dalam. Hanya butuh iman yang kecil untuk memindahkan gunung itu. Tapi pengharapan, kasih setia bisa buat kamu berkata, Tuhan, berilah aku kekuatan untuk tetap bernyanyi. It is well with my soul. Tenanglah jiwaku. My soul. Pilihlah untuk setia. Kamu beriman. Oke. Tambahkan ini. Setia. Apapun. Gak masuk akal mungkin. Tapi dengar. Dia setia. Dia lebih dulu setia. Jadi waktu kamu setia. Kesetiaanmu dengan Tuhan diperhadapkan dengan masalah yang ada di depanmu. Saya sudah bilang tadi, di situ Tuhan akan ambil alih. Dia akan bilang gini, diam anakku, saya yang maju buat kamu. Hari ini bagaimana keadaanmu? Seperti apa kondisimu? Maukah kamu bangun? Maukah kamu bangun? Walaupun ada sedikit harapan kecil, itu cukup.
Iman yang kecil sudah memindahkan gunung. Cukup untuk kamu bangun. Panggil nama itu. Panggil nama itu. Mari lihat ke depan. Karena dia yang punya kendali. Dia yang pegang kendali itu. Aku berdoa Bapa, bagi mereka yang hari ini mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sayang mereka melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti tentang kelemahan, bahkan pengkhianatan. Setiap hari Engkau menghadapi itu, Tuhan. Tapi Engkau tidak berubah dari kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini buat semua yang menjerit, dengar, ada harapan buat kamu. Kamu bisa ikut bernyanyi, It is well with my soul. It is well with my soul.